Selamat datang kembali para peserta e-learning redesign sistem perencanaan dan penganggaran di seluruh Indonesia. Kami akan coba menyampaikan contoh kuis yang ada pada materi ke-1. Soal pertama. Kualitas perencanaan dan penganggaran ditentukan oleh rumusan struktur program. Untuk itu dilakukan redesign sistem perencanaan dan penganggaran, tujuan RSPP antara lain. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Soal kedua. Program yang didesain untuk mendukung pelaksanaan Tusikaliter dalam menjalankan pemerintahan adalah program generik. Soal ketiga. Sebuah pendekatan dalam sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran yang dialokasikan dengan prestasi kerja atau kinerja yang diharapkan berupa keluaran output dan hasil outcome, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut sesuai dengan tugas pokok kementerian, lembaga adalah penganggaran berbasis kinerja. Soal keempat. Para pihak yang membahas rincian pagu indikatif adalah Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas. Soal kelima. Program pendidikan dan pelatihan vokasi adalah jenis program teknis lintas KL. Soal keenam. Analisa data dan kondisi ekonomi, penyusunan prioritas pembangunan, desain penerimaan, belanja dan pembiayaan dalam sinergi proses penyusunan APBN adalah tahapan yang dilakukan dalam proses teknokratis. Penjabaran visi dan misi Presiden dituangkan dalam RPJMN. Redesain sistem perencanaan dan penganggaran diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain. Meningkatkan sinergi antar unit kerja eselon 1 atau antar KL dalam mencapai sasaran pembangunan. Anggaran sebagai dasar untuk menentukan pagu indikatif untuk tahun yang direncanakan disebut angka dasar. Alat atau instrumen yang digunakan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja adalah indikator kinerja, perencanaan yang baik dan evaluasi kinerja. Para pihak yang terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran adalah Kementerian Lembaga, Kementerian Keuangan dan Bappenas. Yang dimaksud kegiatan teknis spesifik adalah kegiatan spesifik untuk kementerian lembaga. Maksud dan tujuan disusunnya kerangka pengeluaran jangka menengah adalah menjamin adanya kesinambungan fiskal. Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia disebut perencanaan. Soal terakhir. Terdapat dua tahapan pokok dalam siklus penyusunan APBN yaitu perencanaan dan pelaksanaan APBN. Hasil yang diperoleh adalah 80. Artinya masih ada 3 soal yang belum tepat, silahkan disesuaikan dengan pemahaman masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih.